dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersama-Mu. Ibu Bapa, saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, pada hari ini mari kita bersama-sama menemani Tuhan Yesus Kristus dalam prosesi jalan salib. Ketika kita menemani Dia, setidaknya kita juga mengambil bagian di dalam salib yang dipikul oleh Yesus karena segala salah dan dosa kita. Maka mari kita juga memikul beban berat kita, beban dosa kita masing-masing, sambil kita mempersatukan semua beban dosa kita di dalam salib Yesus Kristus, supaya kita semua mendapatkan keselamatan, kebebasan di dalam diri Yesus Kristus. Jalan salib, kita menggunakan jalan salib pertama, halaman 31C. Nomor 31C, halaman 129. Jalan salib pertama, halaman 129, nomor 31C. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami berkumpul untuk merenungkan jalan salib-Mu dari rumah Pilatus sampai ke puncak Golgota. Kami ingin mencoba mengikuti Dikau, meskipun biasanya sengsara dan kurban ingin kami hindari. Semoga semangat yang mendorong Dikau untuk tugas perutusan-Mu menjadi semangat hidup kami dan untuk gereja-Mu yang sedang bersiara menuju Bapa. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Baris di belakang. Mulai dari 1 sampai 14 susun. Yang sudah baca langsung mundur. Belum. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Bagaikan penjahat, Yesus dihadapkan kepada Pilatus untuk diadili. Pilatus takut kehilangan simpati rakyat,
maka Yesus didera. Akhirnya demi kepentingan pribadi, Pilatus menjatuhkan hukuman mati yang tidak adil. Namun Yesus dengan tenang, sabar, dan rela menerimanya. Apakah kita lebih baik daripada Pilatus bila kita mengadili sesama dengan syak dan prasangka? Bila kita lebih mementingkan diri kita sendiri daripada keadilan dan kebenaran? Apakah kita sabar bila ada salah paham yang merugikan kita? Apakah kita masih bisa mencintai bila dibenci orang? Marilah kita hening. Ya Tuhan, untuk menyelamatkan kami, Engkau menerima hukuman mati dengan tenang. Ajarilah kami untuk menjadi sabar bila kami mengalami ketidakadilan. Karena cinta kepadamu, kami pun ingin bersikap sopan bila disapa dengan kasar. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Perhentian kedua, Yesus memangku salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dari salib suci Engkau telah menembus dunia. Para serdadu menanyam sebuah mahkota duri dan meletakkannya di kepala Yesus. Setelah diolok Yesus, dibawa keluar sebuah salib besar diletakkan di atas bahunya. Yesus menerima beban itu dengan rela dan cinta. Betapa pahit piala yang harus diminumnya. Apakah kita masih sanggup memangku salib bila datang kesulitan dan diejek orang karena iman kita para Kristus? Apakah kita tahan menderita bila kena sakit atau kita mengeluh saja? Marilah kita hening. Ya Tuhan, dengan rela Kau tanggung salib-Mu yang berat karena kelemahan kami. Berilah kami kekuatan untuk memangku salib kami yang kecil dibandingkan dengan salib-Mu yang berat. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa.
capek, raganya yang perkasa sudah menjadi lemah, bebannya kelewat berat, jalannya mendaki. Yesus jatuh di bawah salib yang berat ini. Tetapi Yesus tidak berhenti di situ. Karena ditopang oleh semangat yang luar biasa, ia berusaha bangun kembali dan melanjutkan perjalanannya. Jatuh memang merupakan pengalaman yang tidak enak. Lebih-lebih bila disaksikan dan diketahui banyak orang. Apakah kita rela mengakui kesalahan kita waktu jatuh? Ataukah kita menutup kesalahan kita dengan sombong? Apakah kita berani bangun kembali dengan rendah hati? Ataukah kita tetap di bawah saja karena malu? Marilah hening sejenak. Ya Tuhan, Engkau bersabda, hanya yang memikul salib dan mengikuti Aku dapat menjadi murid-Mu. Dengan rela Kau panggul salib yang berat karena kelemahan kami. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa.
Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Tuhan sendiri tidak sanggup lagi memantul salibnya lebih jauh. Al-Koco memaksa seorang petani yang baru saja pulang dari ladangnya untuk membantu Yesus memantul salibnya. Tuhan bersabda, setiap orang yang mau mengikuti aku, dia harus menanggal dirinya. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikian kamu memenuhi hukum itu. Kata Santo Paulus, saling membantu dan menolong adalah kata-kata yang mudah diucapkan namun tak mudah dilaksanakan. Apakah kita masih mempunyai hati untuk menemui yang lapar, orang yang berduka, teman yang terlalu banyak beban, ataukah hati sudah menjadi benteng yang tertutup? Bantuan meski kecil sangat berarti bagi yang membutuhkannya. Marilah kita bunyi. Ya Tuhan, kami takut terhadap salib. Lembutkanlah hati kami yang keras. Tumbuhkanlah sikap saling menolong dan membantu, agar masyarakat semakin damai dan sejahtera menurut kehendak-Mu. Tuhan, Engkau menerima Simon dari Kirene sebagai pembantu untuk memangku salib bersama Engkau. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Perhentian ke-6, Veronica mengusapi wajah Yesus. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci Engkau telah menebus dunia. Veronica melihat penderitaan Yesus dan kekerasan serdadu-serdadu. Tanpa takut dan malu, ia mendekati dan mengusapi wajah Yesus yang berumur darah itu. Sebagai tanda terima kasihnya, Veronica mendapat gambar wajah Yesus. Di sekitar kita ada orang yang butuh bantuan karena lapar, karena sakit, karena menjadi korban persaingan. Apakah kita takut diejek, dimohon, dicemoohkan, diasingkan? Apakah kita malu bekerja rajin karena takut dianggap menjilat? Marilah kita hening sejenak. Ya Tuhan, semoga teladan Veronica membuat niat kami untuk berani membantu orang yang menderita dan tidak malu melawan kelaliman dan kemiskinan. Engkau bersabda, apa yang kau perbuat bagi saudaraku yang paling hina ini, itu kau lakukan untuk aku. Kasihanilah kami, ya Allah, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa.
Yang ketujuh, Yesus jatuh kedua kalinya di bawah salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci Engkau telah menebus dunia. Walau dibantu oleh Simon dari Kirene, namun karena beratnya beban dan sakitnya badan, Yesus jatuh kedua kalinya di bawah salib. Lebih menyediakan diri yang pertama, namun dengan tenan yang masih tersisa, Yesus berusaha berdiri kembali untuk menyelesaikan kurbannya. Dengan enak kita jatuh kembali dalam kesalahan dan dosa yang sama. Kita tidak tekun untuk bertahan dalam niat yang baik. Namun Tuhan tidak suka dengan orang yang puas dengan diri sendiri. Masih banyak yang harus kita bereskan dalam diri kita, dalam keluarga, dalam masyarakat dan negara kita. Masih banyak soal untuk mewujudkan kesejahteraan antara kita. Marilah kita hening. Ya Tuhan, karena kami membuat kesalahan dan dosa yang sama, maka Engkau jatuh lagi. Berilah kami semangat untuk mulai merubah diri dan mengambil langkah yang perlu untuk menghindari terjadinya kesalahan yang merugikan Dikau dan sesama. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Ipaniai kainu aoye ni awodaino enaie Ipaniai kainu aoye ni awodaino enaie ebe pekado sana tayuda pekano ni awodaino aoye pekado sana taduai pekano aoye Ipani kainu Perhentian ke-8. Yesus menasihati wanita-wanita yang menangis. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sejumlah wanita meratapi Yesus yang sedang sengsara. Daripada menangis, sebaiknya mereka mengikuti Yesus dalam jalan salib. Namun itu tidak mereka lakukan. Maka mereka ditegur oleh Yesus. Janganlah menangisi aku, tetapi tangisilah dirimu dan anak-anakmu. Tuhan menunjukkan betapa Ia menghargai karya dan amal daripada kata-kata dan air mata yang mengharukan. Lebih baik kita merubah diri daripada menangisi dosa kita. Tidak cukup kita menangisi bersama orang lain. Kita juga membuka jalan bagaimana ia dapat keluar dari kesusahannya. Marilah kita hening sejenak. Ya Tuhan Yesus, bebaskanlah kami dari rasa takut terhadap kurban. Janganlah kami menjadi kecil hati bila melihat orang lain menderita. Dalam keadaan apapun, mampu menyemangati diri kami sendiri dan membantu orang lain yang sedang kesusahan. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa.
jalan, Yesus jatuh ketiga kalinya di bawah salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Puncak Gunung Golgota sudah nampak. Yesus sudah kehabisan tenaga sama sekali. Karena berat penderitaannya, Yesus jatuh tersungkur untuk ketiga kalinya. Namun ia tidak mau menyerah. Demi cintanya kepada Bapaknya dan manusia, ia ingin menyelesaikan tugasnya untuk pendosa yang tidak mau bertobat. Ia menderita untuk membuka jalannya kembali kepada Bapa. Maka ia berusaha bangun lagi dan berjalan terus. Kita pun belum sampai tujuan. Bagi kita pun dapat tiba saatnya di mana semua kurban nampak sia-sia, di mana semua padam. Namun tidak ada derita tanpa arti bagi orang yang percaya kepada Kristus. Marilah kita hening sejenak. Ya Tuhan, Engkau jatuh lagi di bawah salib yang berat, namun Engkau tidak menyerah melainkan bangun kembali. Kami kagum karena hasrat-Mu untuk menyelesaikan jalan yang berat. Maka kuatkanlah semangat kami bila kami putus asa dan ingin menyerah. Ampunilah kami bila patah semangat. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Perhentian ke-10. Pakaian Yesus ditanggalkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci Engkau telah menebus dunia. Sesampai di bukit Golgota, Yesus disiapkan untuk disalibkan. Serdadu-serdadu secara kasar sekali melancarkan penghinaan yang paling kecil, memanggalkan pakaian Yesus di muka umum, dan luka-luka bekas penderaan mulai berdarah lagi. Apakah kita berbuat lebih baik bila kita menghina orang lain, menceritakan kelemahan orang lain? Apakah kita tidak menghina Tuhan bila kita kurban dan kemurnian tubuh kita? Tuhan menderita karena kita tidak punya perasaan malu. Marilah kita hening. Ya Tuhan, dalam hidup Engkau telah menunjukkan kepada kami betapa tinggi bagimu nilai tubuh manusia. Ajarilah kami untuk lebih senang berkurban dan mati raga daripada hidup enak-enak, dan menggunakan tubuh kami untuk menjadi kenikmatan jasmani semata. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Ipanigaye, niya udaye, Yesus wae. Ipanigaye, niya udaye, Yesus wae. Mogai taye koko anima na putano. Naitai Yesus wae pa
Pergantian ke-11. Yesus dipaku pada kayu salib. Kami menyembah Dikau yang syukur kepadamu. Tibalah saatnya yang paling ngeri. Para algojo mencampakkan Yesus ke tanah, menembusi tangan dan kakinya, kemudian memakunya pada palang penghinaan. Setelah itu mereka menegakkan salib itu. Tanpa mengeluh, Yesus mendoakan para algojo. Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kita pun sering terikat pada manusia, pada suatu tugas yang tidak maka kita lari daripadanya. Namun menjadi pengikut berarti ikut dipaku di salib. Sanggupkah kita menyelesaikan tugas kita? Marilah kita hening. Tuhan, menjadi pengikut-Mu tidak mungkin setengah-setengah. Engkau ingin memberi kekuatan pada kami untuk menanggung segala yang tidak benar, untuk mengikuti Dikau secara konsisten. Tuhan, kami lemah. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami. Perhentian ke-12. Yesus wafat di salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Tiga jam lamanya Yesus bergulat dengan maut. 3 jam penuh sengsara sendirian sampai ia merasa ditinggalkan oleh Bapaknya. Waktu ia berseru dengan suara nyaring, Allahku, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan daku? Namun ia taat sampai mati kepada Bapa dengan berkata, Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Ketaatan ini yang mendatangkan penebusan dosa bagi manusia. Berkurban itu memang pahit. Bila ditanya mengapa, namun membagikan bila dilaksanakan dengan ikhlas, kurban Kristus adalah jaminannya. Percayakan kita bahwa jalan salib apapun bagi kita menjadi jalan bahagia. Percayakan kita bahwa kurban manapun membawa berkat bagi kita. Itulah berkat salib Kristus. Marilah hening sejenak. Ya Yesus yang maha baik, tak ada cinta yang lebih besar daripada cinta seorang yang menyerahkan nyawanya bagi sahabatnya. Demikian besar cintamu kepada kami. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Tolonglah agar kami dapat memberikan balas kasih kepadamu, khususnya bila cinta menuntut pengorbanan Yesus yang taat kepada kehendak Bapa.
Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Muta katuane ipo ay kene di Taiwan. Muta katuane ipo ay kene di Taiwan. Ini ya bokai peyo, ni amai payo ini tiare, ni abore koya. Muta katuare, muta katuare, ibo kaya ikere ini Taiwan. Kemudian yang didapat Yesus diturunkan dari salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Maria ikut menderita bersama putranya, maka kini usahanya yang berakhir ialah menghormati putranya dengan memakamkannya secara pantas. Maka Yusuf dari Arimatea menurunkan Yesus dari salib dan merahkannya pada pangkuan Maria bundanya. Sekali lagi Maria memeluk putranya dan dalam hati ia berkata, "Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut kehendakmu." Dialah aku Allah yang setia. Kita pun didampingi Maria baik dalam suka maupun dalam duka, baik dalam hidup maupun dalam mati. Apakah kita pun sabar mendampingi sesama yang menderita? Apakah kita kuat dalam percobaan? Marilah kita hening. Ya Bunda Maria, kami kagum melihat sikapmu, sikap cinta tanpa pemberi setia karena percaya kepada Allah. Doakanlah agar kami mampu meneladan cintamu, bukan hanya kata-kata tanpa tetapi nyata dalam hidup dan perbuatan kami. Bunda yang berduka, kita melalui Yesus Putramu kami berseru, kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya, kasihanilah kami. Oleh tanda penghina, jadi rambah sebena, lantarannya kuat Yesus. Perhentian 14. Yesus dimakamkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci Engkau telah menebus dunia. Karena sabat akan mulai, maka Yesus diminyaki dan segera dimakamkan. Namun maut tidak dapat
menahan Tuhan. Dari kuburnya bangkitlah kehidupan. Cinta Yesus lebih kuat daripada maut. Kalau biji gandum tidak jatuh ke tanah dan mati, ia tinggal sendirian. Namun bila ia mati, ia berbuah banyak. Bagi kita orang Kristen, maut tidak boleh menakutkan. Bila kita mengikuti Yesus pada jalan salib hidup kita, maka Ia akan menyediakan pula bagi kita hari Paskah yang cerah. Marilah kita hening sejenak. Ya Tuhan, Engkau sendiri juga ingin merasakan kegelapan makam seperti nasib kami sendiri. Kuatkanlah kami yang belum mengalami kebangkitan, agar berharap meskipun masih gelap. Percaya kepada Dikau yang sudah bangkit, meskipun kami masih di dalam sana. Dikaulah Raja dan Penebus kami. Kasihanilah kami ya Tuhan. Kasihanilah kami. Ya, kasihanilah kami orang berdosa. Marilah berdoa. Ya Allah, Kekal dan Maha Kuasa, kami bersyukur kepadamu karena Engkau membaharui hidup kami dengan wafat dan kebangkitan Putra. Kuatkanlah kami agar kami dengan mengikuti jalan salib Putramu menjadi rela untuk memangkul salib dengan setia dan tekun serta rela mengabdi kepada Dikau dan sesama. Berilah rahmat-Mu kepada semua yang kami doakan tadi, dan hantarlah kami semua kepada kebangkitan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.